Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh in Dira Channel. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Jangan lupa bahagia ya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Disimak videonya sampai habis ya. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam menceritakan terciptanya manusia pertama yang kelak akan menghuni bumi. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap. Tapi Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibanding kondisi tubuh manusia pada umumnya. Jadi bisa menjelaskan juga kenapa Ka'bah sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Para nabi setelah Nabi Adam juga pasti memiliki postur tubuh yang mirip. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam diterangkan pula dalam Al-Quran. Dan dia mengajarkan manusia, Adam, nama-nama benda seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tentang bagaimana mereka sampai diturunkan ke bumi dan memiliki anak. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di langit, hingga kisah mereka di bumi beserta anak-anaknya. Nilai ketaatan seorang hamba pada Sang Pencipta banyak terkandung di dalam ceritanya. Dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan para malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan oleh Allah. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud kepadanya. Iblis memang diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka, dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertaubat dengan hukuman yang diberikan, ia malah mengeluarkan sumpah untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemaninya di neraka kelak. Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain mulai muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Siti Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi Adam sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, kecuali pohon khuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam,
tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon huldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Setelah kemudian berbisik pada Nabi Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon khuldi, kisah ini tertulis di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 120. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Demikian iblis membujuk mereka. Khuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang itu. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Setelah itu, Adam juga merasakan sakit perut yang sangat hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat dan ia kebingungan. Surga adalah tempat yang sangat suci. Apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidakketaatannya. Pada surat Al-A'raf ayat 22-23 menceritakan kejadian ini. Dalam surat ini, Allah mengingatkan akan larangannya pada Nabi Adam, juga mengingatkan Adam akan perintahnya tentang kebusukan setan. Adam kemudian memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Dikisahkan bahwa iblis menggoda Adam dan Hawa dalam wujudnya yang berupa ular. Namun, tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini huldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi, karena itu huldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Buah khuldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya menjadi kotor. Kotor dalam arti nafsunya ternodai dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidaksepuasan. Bisa dikatakan pohon khuldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seseorang hamba kepada penciptanya. Namun terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk memimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertaubat, Allah memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Turunlah kalian dan surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Quran Surat Al-A'raf ayat 24-25. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun, Adam dan Hawa yakin satu sama lain akan saling bertemu lagi. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahman. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa.
Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam dan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anaknya, sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selama-lamanya. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam dan juga bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan kepada Allah selain keburukan. Hari ini sekaligus menjadi peringat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi. Demikian kisah singkat Nabi Adam dan Siti Hawa, mulai dari surga hingga mereka diturunkan di bumi. Pada part kedua akan diceritakan tentang kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi, selanjutnya kisah Habil dan Qabil. Terima kasih.